Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basira wa nasira wa baina yaday sa'ah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasada wa may ya'tihima fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurru Allah wasai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ihsan. Amma ba'd. Fa'uzikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man sabar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum san'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Sadaqallahu azim. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat Jumat. Selawat dan taslim kita ucapkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang menuntun hati dan langkah kita untuk pencapaian keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi 4 pemuda sekaligus, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih agama itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama itu adalah ad-dinu husnul khuluq." Agama itu adalah kebaikan akhlak. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah merasa sempurna. Kalau kita sudah sholat, sudah haji, sudah ustaz, tapi belum tentu kalau kita tidak memiliki akhlakul karim, berarti kita masih jauh dari agama itu sendiri. Hadirin jemaah rahimakumullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Jadi salah satu tujuan kerasulan itu adalah untuk menyampaikan risalah akhlak kepada umat manusia. Hadirin jemaah rahimah, akhlak ini merupakan salah satu fondasi dasar kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau akhlak ini dikesampingkan, maka berkatalah Rasulullah bahwa tegak dan jayanya suatu bangsa apabila ditopang dengan akhlak. Jika akhlak itu hilang, maka bangsa itu pun akan hilang.
Hadirin jemaah rahimahullah. Kita sudah menyaksikan, mendengarkan sejarah. Ternyata sudah banyak bangsa kerajaan-kerajaan yang hilang disebabkan karena kehancuran moral bangsa itu sendiri, sehingga bangsa itu pun akan hilang. Hadirin jemaah rahimahullah, kepada siapa kita mencontoh? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul Muhammad terdapat budi pekerti yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengibarkan bendera Islam ini dari barat sampai ke timur hanya dengan senjata akhlakul karimah. Hadirin jemaah rahimah, akhlak ini perlu menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kita untuk membentuk diri kita sebagai orang Islam yang berakhlak karimah. Perlu ada upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk membentuk diri kita, keluarga kita sebagai pelaku-pelaku yang berakhlak karimah. Keluarga itu adalah miniatur dari suatu negara. Keluarga itu adalah negara terkecil. Kalau akhlak ini dimulai dari rumah tangga, ini akan menjadi pilar-pilar negara kita. Hadirin jemaah rahimahullah. Jadi perlu dibekali diri kita, keluarga kita, akhlakul karimah, sehingga kita menjadi kuat dalam kehidupan kita. Kuat rapuhnya seseorang itu tergantung dari akhlaknya. Kita negara Rasulullah Allah televisi di kita tahu matantrik bulana jago pugal maka ditinggal. Ternyata akhlaknya sangat rapuh. Di istiqbal laisa maka kege apa nana tahu halal nanjan rumah sehingga bermasalah dalam kehidupan. Hadirin jemaah rahimah. Jadi profesi itu, pekerjaan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai amanah, sebagai alat untuk mengantarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Narekuang kajama-jama nahalan malah apabila ini boleh dipengalaman jama-jama cilaka ya. Karena hanya menjerumuskan kita yang dalam kesesatan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah rahimahullah. Jadi akhlak ini perlu dimiliki. Kuat dan rapuhnya seorang kalau dia memiliki akhlak karimah. Kita negara itu makan jahe sifat. Yang bagus kehidupan. Sehingga dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yumnu udhur. Keberkahan itu hanya dimiliki orang yang berakhlak. Orang yang memiliki akhlak yang baik, kehidupannya itu barakah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak memiliki akhlak karimah, tidak berkah kehidupannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang celaka itu adalah suluk dia tomanya sifat. Alangkah itu hadirin jemaah rahimahullah, perlu kita introspeksi sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hayyu maddan nafsu bila ima badal maut.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu introspeksi diri dan mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan setelah matinya. Dinasanya Rasulullah SAW tawajah, dia tahu angkai kabesa kalena. Ajak kama angka sifat maja, malata kasulakan nalo dialeti. Nasabah nabuan yang kita maka Rasul orang celaka itu adalah sul najilaka itu sifat maja. Kita negara itu dalam jangan tahu dia kerja. Kita negara itu maja sifat. Ini lagi boleh tahu. Tapi kemakan dia sifat yang punya di kemalata, namun itu ibarat dan fatal. Hadirin jemaah. Jadi perlu ada upaya introspeksi diri, perlu ada evaluasi. Barang dipikiri kiale, anggaga sifat maja ibat itu. Daya mandek ke riale iya macam sak di biro nak lata makanan kerja. Si parang itu bak, parang selain dari sifat maja, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, siapa orang yang bahagia itu? Rasulullah SAW bersabda, "Insa'al mar'i." Kebahagiaan itu hanya diperuntukkan kepada orang yang berakhlak dari kita negara yaitu mengkaca sifat bandingkan itu maja sifat. Kelihatan bahagia sekali orang yang memiliki akhlak karimah. Kita negara itu masalah sifat tadi tentang tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak memiliki akhlak karimah. Seenaknya berbuat, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dari Allah. Sehingga sifat terjangnya itu akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Hadirin jemaah. Jadi kebahagiaan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakhlak. Kenapa tadi saya singgung dari awal bahwa perlu kita bekali diri kita, keluarga kita apa? Pemakan jakman sifat natal dalam pula. Akan menjadi citra, menjadi sukses, menjadi kedamaian dalam kehidupan. Tapi jemaah, jadi akhlak itu pertama, jangan kita amal dalam memiliki diri kita, karena ini prinsip dalam kehidupan kita nanti. Makanya dengan kita baca ini menjadi kita benar-benar. Jadi pada umumnya coba setiap hari sehingga kita jadikan dengan apa? Nah, otomatis mengenai dari situasi yang menjadikan di masalah pada itu kita ingin maafkan. Maka kita bersama-sama membuat kita sebagai orang yang berakhlak sehingga kita terselamatkan dunia dan akhirat. Barakallahu wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal Alhamdulillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'abdi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ayyuhan nas taqullah wa alam anna Allah ta'ala amrakum amran
وقال جل جلاله عنه إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وتابعين وسلم سنة إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب إجابة يا سائر اللهم اغفر أئمة المسلمين والرجال والعلماء اللهم انصر المساجد وسلم اللهم اغفر فيه وعلم بين المؤمنين ووفق رسولنا محمد وصحبه المسلمين اللهم اجعلنا والبلاء والرجاء والرجاء والنور والمغفرة والسداد والنفاق ما ظهر منه وما بطن إلا هذا فقط من المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تدع في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يعلم عقبة الناس ويعرف الدار والفساد والشر والبر يعظكم لعلكم تتقون